Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Master Sekte Zugeyu akan memeriksa slip giok, dan akan menilai hasil jawaban dari 50 murid Sekte Huanfu. Lalu setelah itu Master Sekte Zuge berkata, Tuan Sekte ini mengumumkan bahwa ada 50 orang di Huangfu Shengzong, hanya Tan Yun, Song Hong, dan Luo Fan yang menjawab dengan benar, dan mencetak 60 poin. Di antara mereka, 47 orang menjawab salah dan mengurangi 940 poin. Sebelum Huangfu Shengzong mencetak 60 poin, 1770 poin, ditambah 60 poin, adalah 1830 poin, dikurangi 940 poin, skor totalnya adalah 890 poin, ucap dari Zugeyu. Begitu kata-kata ini keluar, 47 orang selain Tan Yun, Luo Fan, dan Song Hong menundukkan kepala mereka, dan beberapa murid perempuan menangis. Kakak senior Tan, kami minta maaf untuk Anda. Poin yang telah Anda kerjakan dengan susah payah telah hilang oleh kurangnya keterampilan akademis kami. Kakak senior Tan, kami minta maaf, ucap dari ke-47 orang itu. 47 orang itu memandang Tan Yun dengan tatapan meminta maaf dan menyalahkan diri mereka sendiri tanpa henti. Kalian tidak perlu sedih, kami akan mendapatkan kembali apa yang hilang dari kami, ucap dari Tan Yun menghibur. Menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam pertarungan, kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri, ucap dari Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam. Meskipun Tantai Xuanzong juga menghibur, tetapi melihat kerumunan, matanya pasti sedikit kecewa. Saat ini Sekte Abadi-Abadi menjawab 44 orang dengan benar, sementara hanya 3 orang dari Sekte Huanfu Shenzong sendiri yang menjawab dengan benar. Sementara Tantai Xuanzong kecewa, Tantai Xuanzong harus mengakui bahwa tingkat alkimia keseluruhan dari murid alkimia Huangfu Shenzong memang jauh lebih buruk daripada Sekte Abadi-Abadi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan dan fakta yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Pada saat Ruyan Wuji memikirkan sektenya sendiri, bahwa sektenya kini telah mengumpulkan 1740 poin, dan berpikir bahwa Huangfu Shengzong telah turun dari 1770 menjadi 890 poin, wajahnya penuh dengan kata-kata bahagia. Hehehehe. Ruyan Wuji tersenyum dan mulai memeriksa jawaban dari 50 murid Sekte Jiwa Abadi melalui indera spiritualnya. Tidak lama kemudian, Ruyan Wuji pun berkata, ada 50 orang di Sekte Jiwa Abadi, di mana 47 orang menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 940 poin, 3 orang menjawab pertanyaan dengan salah dan mengurangi 60 poin. Skor sebelumnya adalah 570 poin, menambahkan 940 poin, itu adalah 1510 poin, dikurangi 60 poin, dan skor keseluruhan adalah 1450 poin. Sekarang Master Sekte ini mengumumkan bahwa pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi memiliki 1740 poin, dan sementara berada di peringkat pertama. Sekte Abadi peringkat kedua dengan 1450 poin. Dan Huangfu Shengzong adalah yang terakhir dengan 890 poin. Ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya dengan erat, dan penuh kekecewaan. Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong dan berkata, Tuan Sekte Tantai, murid dan Mai Sekte Anda tidak memenuhi harapan Anda, tidak ada gunanya bagi Anda untuk marah, ucap dari Ruyan Wuji sambil tertawa. Lalu setelah itu Ruyan Wuji kembali berkata, ayo kita mainkah permainan putaran kedua dari alkemia, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, Master Sekte Ruyan Wuji, Master Sekte Zugeyu dan Master Sekte Tantai Xuanzong, segera mengirim muridnya untuk melakukan permainan. Pada saat ini, Ruyan Wuji mengeluarkan sebuah dinding tinggi dan di dinding itu dipenuhi dengan kotak obat, lalu Ruyan Wuji memandang dinding itu dan kemudian berkata, ada 12 baris kotak obat, setiap baris berisi 360 kotak obat, dan setiap kotak obat berisi jenis pil obat yang berbeda. 1 hingga 4 baris ini adalah ramuan yang disempurnakan oleh seorang alkemis. Di baris pertama adalah ramuan tingkat rendah, di baris kedua adalah ramuan tingkat menengah,
di baris ketiga adalah ramuan tingkat tinggi, di baris keempat adalah ramuan tingkat tinggi. Di baris kelima adalah obat mujarab ramuan bermutu rendah, Baodan, 8 baris Baodan berkualitas tinggi. Adapun baris ke-9, itu adalah Yazundan tingkat rendah, baris ke-10 adalah Yazundan tingkat menengah, baris ke-11 adalah Yazundan tingkat tinggi, baris ke-12 adalah Yazundan kelas atas, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah menjelaskan semuanya, seorang murid berkata, Master Sekte, tolong jelaskan peraturannya, ucap dari murid itu. Mendengar itu Ruyan Wuji berkata lagi, jika Anda menantang ramuan tingkat rendah dan dapat secara akurat mengatakan nama eliksir, sifat obat, dan semua eliksir yang digunakan dalam pemurnian, Anda bisa mendapatkan 50 poin. Jika Anda berhasil dalam tantangan, Anda akan mendapatkan 100 poin untuk eliksir kelas menengah. Jika Anda berhasil menantang ramuan kelas tinggi, Anda akan mencetak 150 poin. Jika Anda berhasil menantang ramuan kelas atas, Anda akan mencetak 200 poin. Baodan kelas menengah mendapat 500 poin, Baodan kelas tinggi mendapat 800 poin, dan Baodan kelas atas mendapat 1200 poin. Adapun pil Yazun tingkat rendah, sudah lebih dari 35.000 tahun, tidak ada murid sanggup dan yang berani menantangnya, jadi Master Sekte ini tidak akan mengakatakannya. Dan demikian pula, yang kalah dalam tantangan akan dikurangi poin yang sama. Jika poin yang terkumpul tidak cukup untuk dikurangi, akan lebih mudah untuk menghitung angka negatifnya. Ruyan Wuji memandang Zugeyu, Tante Xuanzong berkata, kalian berdua, tolong kirim muridmu untuk menantang, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar itu, Zugeyu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suiling cepat bertarung, kamu tidak boleh kalah, ucap dari Zugeyu. Baik murid patuh, ucap dari Yin Suiling. Dan saat ini, Tante Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, saya harap Anda dapat memberi kejutan yang lebih besar kepada Master Sekte ini, dan jangan mengecewakan Master Sekte ini, ucap dari Tante Xuanzong. Baik murid akan melakukan yang terbaik, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Ruyan Wuji memandang Duling dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte ini percaya pada kekuatanmu, ucap dari Yan Wuji. Pernyataan ini tidak diragukan lagi merupakan penegasan hebat dari keterampilan alkimia Duling. Murid akan berusaha sekuat tenaga, ucap Duling tampak tegas. Iya, Ruyan mengangguk puas, dan kemudian berkata, menurut peringkat sebelumnya, Yin Suiling dari Istana Abadi Jiwa akan meluncurkan tantangan terlebih dahulu, ucap Ruyan Wuji. Mendengar ini, Yin Suiling menatap tembok tinggi, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Junior menantang harta karun bermutu tinggi 800 poin, ucap dari Yin Suiling. Mendengar kata-kata itu, Ruyan Wuji, Tante Xuanzong dan bahkan Zugeyu terkejut. Pada saat ini Anda harus tahu bahwa hanya Master Alkimia tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat alkimia tertinggi yang dapat memperbaikinya. Tapi biasanya, setidaknya alkemis hebat dari peringkat suci dapat mengidentifikasi nama, sifat obat dan semua ramuan yang digunakan dalam pemurnian dari penampilan pil obat. Bukankah kamu seorang alkemis hebat tingkat tinggi? Ucap dari Zugeyu bertanya. Lapor kepada kepala istana, murid ini memang seorang alkemis hebat tingkat tinggi, tetapi murid ini percaya bahwa murid ini dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para alkemis hebat tingkat tinggi biasa, ucap dari Yin Suiling. Setelah mendengar ini, Duling, yang juga seorang alkemis hebat tingkat tinggi, tampak lebih bermartabat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia hanya bisa menantang Baodan kelas menengah paling banyak. Pada saat ini, di mata semua orang, Yin Suiling adalah jenius alkimia yang langka. Ini memang masalahnya. Yin Suiling memang jenius alkimia yang langka. Usia aslinya hanya 30 tahun, dan dia telah memasuki jajaran alkemis hebat tingkat tinggi. Gadis kecil ini berada pada level alkemis hebat tingkat tinggi. Jika dia berhasil menantang alkimia kelas atas, dia benar-benar jenius di antara para jenius, komentar Tan Yun dalam hatinya. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata, Yin Suiling, tantangan dimulai. Batas waktu tantangan adalah 10 napas. Jika tantangan selesai, Anda dapat melanjutkan tantangan. Mendengar itu Yin Suiling melihat baris ketujuh, dan berkata,
Junior memilih untuk menantang ramuan kelas atas di kotak obat nomor 245 di baris ke-7, ucap Yin Suiling. Lalu setelah itu, kotak obat langsung keluar dan terbang mendarat ke arah Yin Suiling. Mata indah Yin Suiling menatap pil obat di tangannya. Setelah matanya bertahan lama, dia dengan cepat meletakkannya di bawah ujung hidungnya dan menciumnya, dan segera berkata, "Baodan bermutu tinggi ini adalah peremajaan Meridian Pil. Dilihat dari baunya, itu terdiri dari ramuan tingkat 9, Qingyun Bai Minhua, ramuan darah bergizi, rumput darah bergizi tulang, dan ramuan ke-8, kulit jeruk biru es, rebung hijau dan peri rebung, misterius itu terbuat dari loyancao." Tentu saja, selain 6 jenis ramuan ini, ada juga ramuan tingkat 5, ginseng, dan pembengkakan hati lebih dari 1000 tahun, ucap dari Yin Suiling. Lalu setelah selesai berbicara, Yin Suiling mengetahui bahwa dia masih memiliki 3 nafas, jadi langsung saja Yin Suiling berkata, "Master Sekte Ruyan, junior ini akan menantang pil harta karun kelas rendah di kotak obat nomor 2 di baris ke-5, ucap dari Yin Suiling. Alasan mengapa dia memilih cara ini adalah dia tahu waktu dari 3 napas, dan dia mungkin tidak bisa menantang Baodan kelas menengah yang sukses. Jika tantangan gagal, dia harus mengurangi poin. Untuk berjaga-jaga, dia membuat pilihan yang bijaksana dan memiliki Baodan tingkat rendah dengan 300 poin. Yin Suiling memberi isyarat, kotak obat nomor 2 di baris ke-5 di dinding mulia terbuka, dan seluruh tubuh pil obat coklat terbang ke tangannya. Dia buru-buru mengambil pil obat dan mengendusnya di bawah hidungnya dan berkata, "Pil harta karun tingkat rendah ini adalah pil pemadatan jiwa yang diambil oleh para kultivator di alam pemurnian jiwa. Setelah meminumnya, kecepatan memadatkan jiwa bisa 3 kali lipat. Pil ini terbuat dari 12 jenis ramuan, obat mujarab tingkat ke-7 jamur jiwa ilusi. Dan ada juga obat mujarab tingkat ke-9 untuk memadatkan jiwa, rumput suanyin," ucap dari Yin Suiling berhasil menjawab. Ruyan Wuji memandang Yin Suiling, meskipun dia bukan murid sektenya, matanya masih menunjukkan persetujuan. Tuan sekte ini mengumumkan bahwa Yin Suiling telah berhasil menantang 2 kali. Mendapatkan 300 poin, dan berhasil menantang yang tinggi Great Meridian Resurrection Pil, dan mendapatkan 800 poin, total 1100 poin. Dan skor sebelumnya 1450 poin untuk Sekte Jiwa Abadi, dan akumulasi skor Sekte Jiwa Abadi sekarang adalah 2550 poin. Pada Zugeyu adalah sangat senang, melihat Yin Suiling dan berkata, "Bagus Suiling," ucap dari Zugeyu. Dan murid alkimia dari Sekte Jiwa Abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Kakak senior Yin, kamu adalah yang paling kuat." "Kakak senior Yin, kami memujamu," ucap dari para murid Sekte Jiwa Abadi. Pada saat ini, Tante Xuanzong tampak sedih dan bergumam di dalam hatinya, Sekte Huangfu Seng Zongku sejauh ini hanya mencetak 890 poin, sedangkan Sekte Jiwa Abadi telah mencetak lebih dari 2550 poin, hadeh, ucap dari Tante Xuanzong. Lalu setelah itu, Ruyan Wuji berkata, "Duling, apakah kamu siap?" ucap dari Ruyan Wuji bertanya. "Lapor kepada Master Sekte, murid ini sudah siap," kata Duling sambil menghela napas lega. "Oke, tantangan 10 napas dimulai," ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Duling segera berkata, "Master Sekte, murid ini akan menantang pil harta karun kelas menengah di kotak obat nomor 18 baris ke-6, ucap dari Duling. Mendengar itu, Ruyan Wuji melambaikan tangannya, dan segera, kotak obat nomor 18 di baris ke-6 di dinding terbuka, dan ramuan bening terbang keluar dari kotak obat dan ditembakkan ke tangan Duling. Duling merenung sejenak, lalu mencium bau pil obat, dan menegaskan dalam nada suaranya, "Baodan kelas menengah ini adalah pil berharga pencuci tulang, cocok untuk kultivator di alam pemurnian jiwa janin, efek ajaib dari ketidakmurnian." Ramuan ini dibuat dari 23 jenis ramuan, yang merupakan ramuan tingkat 8, rumput peri yang melelehkan tulang, Yuanlan yang memperbaiki darah, dan ramuan tingkat 9. Bunga roh yang berevolusi tendon. Dan yang terakhir rebung misterius pengerasan tulang berusia 1100 tahun, ucap dari Duling. Duling kini memiliki waktu 4 nafas yang tersisa. Pada saat ini wajah Duling memerah, dan saat dia memberi isyarat,
di baris kelima kotak obat nomor 88 di dinding yang tinggi, pil harta karun tingkat rendah dengan lingkaran emas naik ke udara dan menembak ke telapak tangan kanannya. Melihat baodan emas tingkat rendah, Du Ling memiliki keinginan untuk marah. Dia mengenali pil ini sebagai pil King Kong yang perkasa, tetapi ada sebanyak 69 jenis ramuan untuk memperbaiki pil ini. Dan pada saat ini, hanya ada 3 napas yang tersisa. 3 napas waktu, bahkan jika Anda memberinya setengah mulut, dia tidak bisa menyelesaikannya. Sialan, ucap dari Du Ling gemetar karena marah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xinying tidak bisa menahan tawa ketika melihat Du Ling. Dan Tan Yun tidak bisa menahan tawa juga, orang seperti ininya tidak beruntung. Dan setelah itu, Du Ling mengertakkan gigi dan memukul dadanya sekali, menatap Ruyan Wuji dengan wajah marah, kemudian membungkuk dan berkata, murid ini menyerah, ucap dari Du Ling putus asa. Du Ling, ini bukan salahmu, ini hanya bukan keberuntungan, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, Ruyan Wuji berkata lagi, Master Sekte ini mengumumkan bahwa Du Ling berhasil menantang baodan kelas menengah, baodan pencuci tulang akan mendapatkan 500 poin. Dan karena gagal menantang baodan kelas rendah, 300 poin akan dikurangi. Selain itu, Sekte Abadi-Abadi mencetak 1740 poin sebelumnya, dan skor kumulatif sejauh ini adalah 1940 poin. Sekarang, giliran Sekte Huang Fuseng Zong Tan Yun yang mulai menantang, ucap dari Ruyan Wuji. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mata mereka tertuju pada Tan Yun. Mereka semua penasaran dengan apa yang akan ditantang Tan Yun. Mereka semua penasaran karena Tan Yun telah berkali-kali membuat semua orang terkejut. Pada saat ini, Tan Yun tidak langsung memilih, tetapi malah menatap Ruyan Wuji dan berkata, tolong, Master Sekte Ruyan, untuk menjelaskan aturan penilaian tantangannya, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Ruyan Wuji mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, baru saja, Master Sekte ini telah mengatakannya, apakah kamu tuli, ucap dari Ruyan Wuji. Tan Yun melirik Ruyan Wuji dan berkata, senior, junior ini memiliki telinga yang bagus, tetapi kamu mungkin sudah tua dan ingatanmu tidak bagus. Kamu tadi tidak mengatakan peraturan untuk seseorang yang menantang Yazundan tingkat rendah bukan, ucap dari Tan Yun. Apa kamu masih ingin menantang Yazundan yang lebih rendah, ucap dari Ruyan Wuji. Apakah akan menantang atau tidak, ini masalah generasi muda, jangan khawatir tentang itu, ucap dari Tan Yun ringan. Jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, kamu akan membodohi dirimu sendiri, ucap dari Ruyan Wuji mencibir, dan kemudian Ruyan Wuji kembali berkata, menantang Yazundan tingkat rendah di baris ke-9, dan kamu akan mendapatkan 1800 poin jika kamu berhasil, ucap dari Ruyan Wuji. Bagaimana kalau menantang Yazundan kelas menengah, tanya dari Tan Yun. 2500 poin, ucap dari Ruyan Wuji acuh tak acuh. Oh, skornya tidak rendah, terus bagaimana dengan Yazundan tingkat tinggi, ucap dari Tan Yun. Anak Tan Yun, apakah kamu sengaja menggoda Master Sekte ini, ucap dari Ruyan Wuji, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tuan Sekte Ruyan, apa maksudmu, di bawah mata publik? Kamu tidak membuat aturan yang jelas, dan junior meminta nasihat dengan rendah hati, mengapa kamu menganggapnya bercanda, ucap dari Tan Yun. 3500 poin, sudah sekarang kamu tahu semua yang ingin kamu ketahui. Berhenti berbicara omong kosong dan mulailah menantang, ucap dari Ruyan Wuji. Tidak, Tuan Sekte Ruyan, tunggu sampai junior selesai bertanya, ucap dari Tan Yun. Mau bertanya apa lagi? Apakah penjelasannya kurang jelas? Ucap dari Ruyan Wuji dengan kesal. Melihat ekspresi kesal Ruyan Wuji tidak dapat melampiaskannya, Tan Yun malah senang dan kemudian berkata, oh, omong-omong, Master Sekte, kalau menantang Yazundan kelas atas berada skornya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Ruyan Wuji memandang Du Ling dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte ini percaya pada kekuatanmu, ucap dari Yan Wuji. Pernyataan ini tidak diragukan lagi merupakan penegasan hebat dari keterampilan alkimia Du Ling. Murid akan berusaha sekuat tenaga, ucap Du Ling tampak tegas. Ya, Ruyan mengangguk puas, dan kemudian berkata, menurut peringkat sebelumnya,
Yin Suiling dari Istana Abadi Jiwa akan meluncurkan tantangan terlebih dahulu, ucap Ruyan Wuji. Mendengar ini, Yin Suiling menatap tembok tinggi, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, junior menantang harta karun bermutu tinggi 800 poin, ucap dari Yin Suiling. Mendengar kata-kata itu, Ruyan Wuji, Tante Xuanzong dan bahkan Sugeyu terkejut. Pada saat ini Anda harus tahu bahwa hanya Master Alkimia tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat alkimia tertinggi yang dapat memperbaikinya. Tapi biasanya, setidaknya alkemis hebat dari peringkat suci dapat mengidentifikasi nama, sifat obat dan semua ramuan yang digunakan dalam pemurnian dari penampilan pil obat. Bukankah kamu seorang alkemis hebat tingkat tinggi? Ucap dari Sugeyu bertanya. Lapor kepada kepala istana, murid ini memang seorang alkemis hebat tingkat tinggi, tetapi murid ini percaya bahwa murid ini dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para alkemis hebat tingkat tinggi biasa, ucap dari Yin Suiling. Setelah mendengar ini, Du Ling, yang juga seorang alkemis hebat tingkat tinggi, tampak lebih bermartabat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia hanya bisa menantang Baodan kelas menengah paling banyak. Pada saat ini, di mata semua orang, Yin Suiling adalah jenius alkimia yang langka. Ini memang masalahnya. Yin Suiling memang jenius alkimia yang langka. Usia aslinya hanya 30 tahun, dan dia telah memasuki jajaran alkemis hebat tingkat tinggi. Gadis kecil ini berada pada level alkemis hebat tingkat tinggi. Jika dia berhasil menantang alkimia kelas atas, dia benar-benar jenius di antara para jenius, komentar Tan Yun dalam hatinya. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata, Yin Suiling, tantangan dimulai. Batas waktu tantangan adalah 10 napas. Jika tantangan selesai, Anda dapat melanjutkan tantangan. Mendengar itu Yin Suiling melihat baris ketujuh, dan berkata, junior memilih untuk menantang ramuan kelas atas di kotak obat nomor 245 di baris ketujuh, ucap Yin Suiling. Lalu setelah itu, kotak obat langsung keluar dan terbang mendarat ke arah Yin Suiling. Mata indah Yin Suiling menatap pil obat di tangannya. Setelah matanya bertahan lama, dia dengan cepat meletakkannya di bawah ujung hidungnya dan menciumnya, dan segera berkata, Baodan bermutu tinggi ini adalah peremajaan Meridian Pil. Dilihat dari baunya, itu terdiri dari ramuan tingkat 9, Qingyun Bai Minhua, ramuan darah bergizi, rumput darah bergizi tulang, dan ramuan ke-8, kulit jeruk biru es, rebung hijau dan peri rebung, misterius itu terbuat dari loyancao. Tentu saja, selain 6 jenis ramuan ini, ada juga ramuan tingkat 5, ginseng, dan pembengkakan hati lebih dari 1000 tahun, ucap dari Yin Suiling. Lalu setelah selesai berbicara, Yin Suiling mengetahui bahwa dia masih memiliki 3 nafas, jadi langsung saja Yin Suiling berkata, Master Sekte Ruyan, junior ini akan menantang pil harta karun kelas rendah di kotak obat nomor 2 di baris kelima, ucap dari Yin Suiling. Alasan mengapa dia memilih cara ini adalah dia tahu waktu dari 3 napas, dan dia mungkin tidak bisa menantang Baodan kelas menengah yang sukses. Jika tantangan gagal, dia harus mengurangi poin. Jadi sekarang aku akan bertanya, berapa persen kamu percaya kamu bisa menjawabnya, ucap dari Tante Xuanzong. Aku tidak tahu berapa, tetapi aku sekarang merasa percaya pada diriku sendiri, ucap dari Tan Yun. Kamu bisa melakukan yang terbaik, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Sekteku telah kalah selama hampir 10.000 tahun, dan aku akan mampu menerima kekalahan sekali lagi, ucap dari Tante Xuanzong. Terima kasih, Ketua Sekte, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Pada saat ini Tan Yun akan melakukan yang terbaik, agar bisa disukai oleh kepala sekte, dan jika berhasil, Tan Yun akan dengan mudah memiliki tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dan saat ini Ruyan Wuji bergumam di dalam hatinya, bajingan kecil ini, tidak mungkin menjawabnya dengan sukses aku yakin itu, ucap dari Ruyan Wuji. Dan hal sama bagi Master Sekte Sugeyu, dan ratusan para tetua lainnya, mereka semua tidak percaya bahwa Tan Yun akan berhasil. Ada 2 alasan mereka yakin bahwa Tan Yun tidak akan berhasil. Pertama, jika tantangannya berhasil, itu berarti bahwa keterampilan alkimia Tan Yun setidaknya telah mencapai level alkemis hebat peringkat suci, atau bahkan alkemis peringkat rendah. Ketika seorang kultivator dipromosikan menjadi Master Alkimia Agung dari peringkat suci,
Jika dia ingin memasuki Master Alkimia peringkat rendah, dia harus melintasi 4 gunung. Yang pertama adalah memperbaiki Yazun dan yang lebih rendah terlebih dahulu. Kursi kedua, menyempurnakan Yazun dan kelas menengah. Kursi ketiga, menyempurnakan Yazun dan bermutu tinggi. Kursi keempat, menyempurnakan Yazun dan terbaik. Setelah akhirnya melampaui 4 gunung, dan kemudian menyempurnakan Zun dan tingkat rendah, dapatkah Anda dipromosikan menjadi Master Zun dan tingkat rendah? Dalam ingatan semua orang, tidak pernah ada preseden bagi seorang kultivator di tingkat pemurnian alam jiwa janin untuk melangkah menjadi alkemis Zun dan tingkat rendah. Selain itu, tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara alkemis hebat peringkat suci dan alkemis Zun dan peringkat rendah. Tetapi kenyataannya, keempat gunung itu akan menghancurkan 99% alkemis hebat peringkat suci. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Pada usia muda, dia hanya berada di tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa janin, di mata semua orang, bahkan jika dia mulai belajar alkimia di dalam rahim ibunya, tidak mungkin menjadi seorang alkemis suci. Alasan kedua mengapa semua orang percaya bahwa tantangan Tan Yun gagal adalah bahwa meskipun Tan Yun adalah seorang alkemis hebat dari peringkat suci, ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil Yazun kelas atas. Tetapi waktu tantangannya hanya 10 napas pendek. Dan ada ratusan jenis ramuan untuk memperbaiki segala jenis pil Yazun kelas atas. 10 napas waktu, untuk membacakan ratusan ramuan ini, waktunya agak terlalu singkat. Dan selain itu, Tan Yun harus terlebih dahulu mengenali Yazun dan kelas atas sebagai Hedan, dan untuk mengidentifikasi pil obatnya itu butuh waktu yang lama. Dan karena itu, semua orang merasa bahwa Tan Yun pasti akan kalah. Dengan pencapaian saya sebagai alkemis Zun tingkat rendah, jika saya hanya mendapatkan satu kesempatan, saya khawatir saya juga akan gagal, tetapi jika dia benar-benar dapat menantang dengan sukses, bukankah itu berarti, alkimianya level skillnya setara denganku? Ucap dari Sen Subing sambil memandang Tan Yun dengan bingung. Pada saat ini, di lapangan tempat kompetisi sangat sunyi, dan semuanya melihat Tan Yun. Ruyan Wuji menatap Tan Yun, dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata dengan ringan, katakan padaku, kotak obat Yazun dan terbaik mana yang akan kamu tantang, ucap dari Ruyan Wuji. Nomor 188 lebih menguntungkan, jadi katakan saja ini, ucap dari Tan Yun sambil menghela nafas menenangkan dirinya. Pada saat ini Tan Yun mengira bahwa Ruyan Wuji membuat kelicikan, karena Tan Yun berpikir bahwa jika untuk menjawab Yazun dan kelas atas, itu bukanlah 10 nafas, pikir Tan Yun. Pada saat ini Ruyan Wuji berkata, Tuan Sekte ini mengumumkan bahwa tantangan telah resmi dimulai. Ucap dari Ruyan Wuji, lalu setelah itu segera kotak obat nomor 188 di baris ke-12 dari dinding mulia dibuka, dan pil obat ungu hitam di dalamnya itu terbang ke telapak tangan Tan Yun. Lalu Tan Yun kini melirik eliksir dan segera meletakkannya di bawah ujung hidungnya. Setelah hanya menarik napas, Tan Yun tampak tenang, dan dengan suara yang fasih, dia berkata dengan cepat. Pil Yazun yang indah, pil pengumpul jiwa. Pil ini cocok untuk kultivator yang akan hancur dengan 3 jiwa dan 7 jiwa. Secara umum, 3 jiwa yang rusak dan 7 jiwa tidak dapat sepenuhnya disembuhkan. Tetapi mengambil satu pil pengumpul jiwa hanya dapat mempertahankan keabadian selama 100 hari, jadi itu juga disebut sub dan penyelamat hidup terbaik. Baru juga Tan Yun berbicara sampai di situ, Sen Subing, Tang Xinying, dan Tantai Xuanzong langsung berdiri, dan menatap Tan Yun dengan terkejut, dan lusinan tetua dengan keterampilan alkimia terbaik di Sekte Abadi-Abadi berdiri satu demi satu, menatap Tan Yun dengan takjub. Jelas, mereka tahu bahwa Tan Yun benar. Ekspresi Tan Yun tetap tenang, dan setelah jeda singkat, dia dengan cepat berkata, ada 3 cara untuk memperbaiki pil ini. Yang pertama dibuat dari 356 jenis ramuan dari urutan kelima hingga 3000 tahun. Kedua ada 388 jenis ramuan dari urutan keempat hingga 3000 tahun, yang disempurnakan. Jenis ketiga dibuat dari 401 jenis ramuan dari urutan ketiga hingga 2700 tahun. Dilihat dari aroma pilnya, kalau aku tidak salah, itu seharusnya jenis ketiga. Ada 401 jenis ramuan, yang merupakan ramuan tingkat ketiga, rumput roh biru,
rumput jiwa harum ungu, Baihua rahim hantu, dan 87 jenis roh obat lainnya. Ramuan tingkat keempat, anggrek angelika, Jiuki Teng Yun Hua, batu biru San Weixin, dan 68 jenis ramuan obat lainnya. Ramuan tingkat kelima, bunga sakura salju terbang, Ghost Claw Yin rumput, 59 jenis obat lainnya. Rumput Lingyang, dan 35 jenis ramuan lainnya. Tingkat 8, dan 33 jenis ramuan lainnya. Ramuan tingkat 9, dan 44 jenis ramuan lainnya. 1600 tahun kebangkitan jiwa surgawi, dan 18 jenis ramuan lainnya. 2000 tahun dan 13 jenis ramuannya. Dan yang terakhir masih ada 2 jenis, yaitu 1, rumput peri yang diturunkan dari roh berusia 2500 tahun, dan yang kedua, ramuan utama yang paling penting, bunga roh kelahiran kembali yang berusia 2700 tahun, ucap dari Tan Yun. Dan begitu Tan Yun selesai berbicara, Ruyan Wuji langsung berkata, waktunya habis, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, semua orang mengomentari Tan Yun di tengah platform tinggi. Adapun apakah Tan Yun benar atau tidak ada yang tahu. Tentu saja, kebanyakan orang dapat menebak dari keterkejutan di mata Zhuge Yu, Tantai Xuanzong, dan Ruyan Wuji pada saat ini bahwa Tan Yun benar tentang nama, sifat obat, dan ruang lingkup penggunaan. Tapi semua orang, termasuk Ruyan Wuji, tidak tahu apakah pil pengumpul jiwa yang dikatakan Tan Yun itu benar atau tidak, dan apakah itu benar-benar 401 jenis ramuan tingkat ketiga hingga 2700 tahun. Kedua, apakah 401 jenis ramuan yang disebutkan Tan Yun juga benar, semua orang bahkan lebih tidak tahu. Jika Anda ingin memverifikasi kebenaran dari apa yang dikatakan Tan Yun, itu sangat sederhana. Karena di kotak obat nomor 188 di baris ke-12 dinding yang mulia, ada slip batu giok, dan jawabannya dicatat di slip batu giok. Bajingan kecil ini telah menjawab hanya dalam 10 napas. Master sekte ini tidak percaya bahwa dia bisa benar. Ucap dari Ruyan Wuji mencibir di dalam hatinya, lalu setelah itu Ruyan Wuji mengambil slip giok itu untuk melihat jawabannya benar atau tidak, namun pada saat Ruyan Wuji baru memegang slip giok, tiba-tiba Tantai Xuanzong berkata, tunggu, demi keadilan, Anda tidak dapat memeriksanya sendiri. Bagaimana jika indera spiritual Anda merusak jawabannya, ucap dari Tantai Xuanzong. Karena Master Sekte Tantai memiliki keprihatinan, mengapa Anda dan 8 kepala sekte Anda, bersama dengan Master Sekte dan para tetua sekte, tidak menonton jawabannya bersama-sama, ucap dari Ruiden Wuji, dan setelah itu ratusan kekuatan spiritual pun memasuki slip batu giok itu. Namun, tertulis di atas slip batu giok, pil Yazun kelas atas, pil kondensasi jiwa dan pengumpul jiwa, juga dikenal sebagai pil Yazun yang menyelamatkan jiwa, mengambil satu dapat memastikan bahwa 3 jiwa dan 7 jiwa akan runtuh dan kultivator tidak akan mati selama 100 hari. Pil ini terbuat dari 401 jenis eliksir dari tingkat 3 hingga 2700 tahun. Petik 2. Di antara mereka, ada 87 jenis ramuan tingkat ketiga, semua orang mengingat semua jawaban dari Tan Yun, dan setelah mereka melihat isi jawaban dari slip giok, ternyata itu benar-benar sama percis dengan apa yang diucapkan oleh Tan Yun. Lalu setelah beberapa napas, tubuh kekar Tantai Xuanzong berubah menjadi gemetar hebat. Dia memimpin dalam memanipulasi indera spiritualnya untuk keluar dari slip batu giok, membuka matanya, menatap Tan Yun dengan penuh semangat, dan berkata sambil tertawa keras, hahaha, Tan Yun, kamu benar-benar tidak mengecewakan Master Sekte. Tantai Xuanzong sangat bersemangat, karena jawaban Tan Yun sepenuhnya benar dan tanpa cacat. Sen Subing dan Tang Xinying, anggun dan menarik, sering gemetar, setelah indera spiritual keduanya keluar dari slip batu giok, mereka menatap Tan Yun dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan di mata indah mereka. Terutama Sen Subing, yang merupakan kepala pintu dalam Danmai, memiliki air mata kegembiraan di matanya. Pada saat ini di pinggir lapangan Taois Murong berkata dalam hatinya. Dia benar-benar menjawab dengan benar, ucap dari Taois Murong mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya pucat. Akibatnya, kini Sen Subing, dapat dikatakan sebagai pusat perhatian dalam kompetisi besar ini. Taois Murong memandang Sen Subing,
yang tertawa dan menangis dengan rasa iri dan cemburu di hatinya. Pada saat ini para tetua Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi menengus dingin karena tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Tan Yun itu adalah jawaban yang benar dan bahkan tanpa cacat. Dan begitupun dengan Master Sekte Zuge, dan Master Sekte Ruyan Wuji, keduanya sangat terkejut dan benar-benar tercengang. Lalu setelah itu, semua keterkejutan kembali sedikit mereda, dan kemudian Ruyan Wuji berkata, Master Sekte ini mengumumkan bahwa Tan Yun berhasil dalam tantangan dan mendapat 5.000 poin. Sekte Huanfu Shenzong memiliki 5.890 poin, sementara peringkat pertama. Sekte Jiwa Abadi saat ini mencetak 2.550 poin, peringkat kedua. Sekte Abadi-Abadi untuk sementara mencetak 1.940 poin, peringkat ketiga, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.